ke teman-temannya ya. Di kuliah saya mungkin tidak terlalu lama, mungkin 1 jam Baik, Pak. supaya lebih efektif. 3 menit lagi kita mulai ya. Ini materi eh, sangat penting, bagus. Jadi tolong yang pakai handphone, laptopnya sambil dibuka. Kalau yang pakai laptop, ya nanti bisa sambil pakai dua device untuk bisa mempraktekkan. Eh, Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dari beberapa perkuliahan kita yang sempat mundar-mundur gitu ya. Nah, adik mahasiswa sekalian, izin saya untuk menyampaikan eh, poin-poin di mata kuliah kita ini sebelum masuk pada mata kuliah pokok untuk persiapan eh, kita menemukan ide atau menemukan sebuah konsep tentang sebuah proposal penelitian. Yang paling susah dalam proposal penelitian itu adalah menyampaikan sesuatu yang baru atau sesuatu yang berdampak terhadap apa yang ingin kita dapat. Dampaknya apa? Bisa berdampak pada lingkungan atau masyarakat yang membutuhkan, bisa juga berdampak kepada peningkatan skill kita atau berdampak kepada keilmuan atau penambahan dari sisi keterbaruan dari eh, keilmuan. Tapi yang paling nampak adalah kalau teman-teman tugas akhir adalah kebermanfaatan. Jadi aplikasi ini bermanfaat apa tidak? Setelah dibuat, ini mau dipakai untuk apa? Nah, di era AI atau Artificial Intelligence, semua metode-metode itu sudah dirangkum di dalam AI. Oleh karena itu, saya akan ajarkan supaya Anda dalam menggunakan AI, apakah itu ChatGPT, ataukah kalian menggunakan DeepSeek, atau kalian menggunakan Gemini, atau kalian menggunakan Copilot, pada prinsipnya sama. Nah, kalau kalian tidak bisa berkomunikasi dengan mesin, kalian sangat rugi sekali. Nah, dari mahasiswa sekalian, kalau kita bicara tentang generatif AI atau kecerdasan buatan generatif, memang ini banyak menghasilkan. Kalau ChatGPT, konsultasi, kalian bisa menghasilkan teks ya, ada gambar ya, ada musik, ada video, ada analisis data dan seterusnya. Jadi, eh,
kadang mahasiswa tidak mencoba membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil AI. Nah, eh, ada kalau kalian masih ingat mata kuliah saya tentang mata kuliah sistem pendukung keputusan, semua itu bisa dibandingkan dengan AI kalau kalian bisa melakukan prompt yang benar. Dan adik-adik mahasiswa sekalian, banyak mahasiswa yang tidak bisa mengendalikan prompt tersebut. Nah, beberapa sudah saya intro di awal-awal mengajari kalian bagaimana menulis artikel ilmiah dan seterusnya. Tapi di sini biar lebih fokus karena kalian belajar tentang metodologi penelitian, maka kalian harus bisa menaklukkan Gen AI ini. Nah, ada beberapa pendekatan kalau kita masuk pada ranah bagaimana berkomunikasi yang baik gitu. Nah, ada di sekalian, kalau dulu kecerdasan buatan di mata kuliah kita ini bisa memprediksi atau bisa melakukan analisis untuk masa depan. Nah, di era eh, generatif AI ini ya juga sama, dia bisa memprediksi kalau ada wajah, terus dia bisa menganalisis wajah kita. Terus kalau ada image, dia terus bisa membaca image, gitu. Kalau ada grafik, dia bisa membaca grafik. Artinya apa? Kecerdasan buatan itu sudah tertanam semua di generatif AI. Tinggal kita mau gunakan ke arah mana. Oleh karena itu, ke depan semuanya akan berbasis teks. Bagaimana kalian berkomunikasi dengan mesin. Nah, lebih mudah kalian mendapatkan sisi keilmuan itu, tapi juga lebih mudah Anda akan melupakan itu. Karena apabila Anda menemukan kemudahan, maka di situ akan tunggu masa-masa cepat kehilangan katanya. Jadi kalau kalian mendapatkan sesuatu itu dengan susah payah, berkeringat, berproses, maka itu akan tidak mudah dilupakan. Selalu akan menjadi sebuah kenangan. Makanya kalau ada mahasiswa kenalan tanpa proses ta'aruf yang panjang, maka biasanya akan sering errornya agak tinggi karena saling tidak memahami satu sama lain. Makanya perlu ta'aruf katanya. Nah, di dalam ta'aruf itu adalah sebuah proses. Oleh karena itu, pahami generatif AI sebagai mesin yang bisa membantu Anda dalam menyelesaikan banyak hal. Nah, nanti studi kasus saya akan ambil ChatGPT, nanti silakan Anda bandingkan prompt-prompt ini untuk kalian gunakan bagaimana mestinya. Nah, kita akan praktekkan eh, untuk proses mulai dari mencari judul sampai menyelesaikan satu bab namanya proposal penelitian. Banyak kalian rata-rata proposalnya menggunakan AI, tapi tidak terarah, tidak terstruktur, kebanyakan zigzag. Semua diambil tanpa arah apa yang akan menjadi poin-poin di dalam sebuah proposal tadi. Ya, pendahuluan ya bagus, banyak, tapi lebih ke arah bahasa-bahasa umum, tidak spesifik kepada apa yang akan Anda selesaikan. Karena konsep dari eh, generatif AI itu adalah you get what you give. Kamu mendapatkan apa yang kamu berikan. Jadi kalau kamu bertanya singkat-singkat, maka dia akan menjawab sesingkat itu karena pengetahuan dia adalah ya sekedar itu saja. Tapi kalau kalian memberikan pengetahuan secara detail, spesifik, maka dia akan menjawab detail dan spesifik. Maka ingat-ingat bahwa generatif AI bekerja, you get what you give. Kamu mendapatkan apa yang kamu berikan. Nah, kamu input sedikit, maka hasilnya sedikit. Nah, itu yang saya lihat dari realita proposal tugas akhir kalian. Nah, proposal tugas akhir kalian tidak mencerminkan Anda maunya kemana. Anda lebih cenderung hanya sekedar ikut-ikutan saja.
kalau saya boleh usul, kalian harus bisa mengevaluasi diri. Kalian nih bisanya apa, terus nanti mau menekuni apa. Di mana kalian bisa menjelaskan kepada dosen Anda atau penguji Anda apa yang Anda kerjakan. Mayoritas mahasiswa tidak paham apa yang dikerjakan. Ya, jadi kalau tidak paham apa yang dikerjakan, maka tidak akan tahu di mana dia akan menghasilkan hasil akhir. Kenapa? Ya nggak paham kok. Apa misalnya ngambil sistem pendukung keputusan menggunakan AHP Mora, tapi nggak pernah menggunakan Mora. Atau oke lah tidak pernah menggunakan Mora, tetapi pernahkah Anda menyelesaikan satu tugas menggunakan AHP Topsis misalnya, sampai selesai, tahu hasil akhirnya. Nah, kalau itu pernah Anda lakukan, berarti Anda punya kompetensi di bidang itu. Satu. Contoh yang kedua, ada kalian mau pakai IoT katanya, Internet of Things. Nanti Pak, ini dapat data, data dari ini diolah. Terus data yang Anda kumpulkan mau dijadikan apa? Apa hanya sekedar sensor jalan, terus bisa membaca kelembapan, dari kelembapan itu dikatakan bahwa oh ini kurang air Pak, gitu. Kan tidak seperti itu. Realistik di lapangan adalah kondisi industri itu, IoT itu dipakai hanya sebagai media komunikasi. Nah, media komunikasi apa yang diberikan baik itu data atau apa, itu diolah, dianalisis untuk apa? Terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi, kalau di dalam proses Internet of Things itu tidak bisa mengambil keputusan, maka itu tidak layak untuk dijadikan tugas akhir. Nah, keputusannya apa, Pak? Ya, keputusannya tadi berdampak. Dampaknya apa? Bagi petani kah? Kalau agriculture. Bagi nelayan kah? Bagi nelayan. Bagi petambak kah? Bagi tambak dan seterusnya. Nah, itu harus pemikirannya secara general. Nah, hari ini kalian itu naif kalau dikit-dikit cengeng mau ketemu dosen, gitu. Padahal dosennya kalah pinter dengan AI. Maka adik-adik sekalian, sebelum ketemu dosen, siapkan diri Anda untuk menyiapkan mental dan pengetahuan Anda. Caranya gimana? Literasi. Literasi itu konsultasi ke ChatGPT dulu supaya kalian punya dasar, punya bahan. Jangan ucuk-ucuk ngajuin tugas akhir. Tugas akhir, Pak, ini prediksi menggunakan LSTM dengan GRU gitu. Tapi nggak paham apa yang mau dilakukan analisis gitu. Datanya ini nanti download Pak di situ gitu. Nah, kalau hanya pakai data download, itu kan sama dengan praktikum, tidak pada realistis menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Kebanyakan mahasiswa yang pakai data mining itu datanya data orang. Lah kok bisa data orang terus dijadikan tugas akhir? Itu namanya praktikum. Kalau kamu mau tugas akhir, pertama yang ditanyakan adalah problemnya apa? Nah, masalah yang mau diselesaikan apa? Nah, itu yang harus kalian jawab dulu. Problemnya apa? Setelah itu baru pilih metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Mau SPK kah? Mau IoT kah? Mau data pakai data mining kah? Ya, jadi itu yang menjadi pilihan poin yang harus kalian lakukan. Oleh karena itu, konsultasikan sebanyak-banyak dengan AI. Wah, bukan untuk mempertumpul otak kalian. Dengan kalian semakin banyak konsultasi, maka sebenarnya Anda itu literasi, bertanya, tanya lagi, sampai tanya yang detail. Kalau sudah mulai ngawur, jawabannya pindah lagi chatnya. Seperti itu. Nah, ini cara kerjanya. Kalian sudah paham. Terus di ChatGPT sekarang sudah banyak fasilitasnya. Kalau kalian mau menganalisis data dan seterusnya, di situ ada research analysis, ada Scholar GPT, ada Scholar.ai. Nah, silahkan kalau sudah urgent-urgent tugas akhir gitu. Misalnya urunan dengan temannya gitu. Boleh beli yang pro supaya tidak tidak merasa
kalian itu kalau pro itu pasti banyak fasilitas yang melebihi. Jadi kalimatnya bisa lebih panjang gitu ya. Terus iterasinya juga bisa lebih cepat dan seterusnya. Nah, bedanya yang berbayar sama gratis pasti ada bedanya. Nah, cuman kita kan taunya yang gratis saja. Ya, bisa di Shopee atau apa. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, kita masuk kepada peran ChatGPT dalam penelitian. Tidak mungkin saya akan bahas satu-satu ChatGPT, Copilot, DeepSeek, dan seterusnya. Silahkan kalian gunakan tool ini untuk menggunakan beberapa hal pendekatan ya dengan software yang lain atau dengan tool yang lain. Nah, yang pertama adalah eh, kita masuk kepada prinsip prompt engineering ChatGPT yang saya ajarkan dari kemarin-kemarin itu adalah konteks, peran, larangan, panjang, tambahan. Jadi saya nyusun buku, nyusun artikel, nyusun proposal, konteksnya seperti ini. Pokoknya harus ada konteks. Konteksnya saya sebagai apa? Perannya ChatGPT ini mau disuruh jadi apa gitu loh. Jadi harus di apa namanya ditentukan. Terus larangan misalnya ada sesuatu poin larangan atau anjuran itu sama saja. Kalau larangan atau anjuran boleh, tidak selalu larangan atau anjuran itu boleh dimasukkan di sini. Atau tidak harus ada isinya larangan ini. Nah, yang keempat yaitu panjangnya, berapa panjangnya, berapa paragrafnya, gitu ya. Jadi harus diisi. Tambahannya apa? Tambahannya bisa stylenya dengan akademik, terus nanti di sela-sela itu kasih citasi misalnya. Terus citasinya 3 tahun terakhir gitu. Style citasinya menggunakan IEEE. Nah, itu tambahan namanya, ya. Jadi silahkan. Mari kita praktek satu persatu. Nah, bagaimana peran ChatGPT dalam penelitian? Nah, proses pertama, dalam melakukan sebuah riset, kalian jangan tergantung kepada dosen Anda atau Anda tergantung kepada teman Anda. Maka langkah pertama adalah penyusunan topik penelitian. Nah, yaitu mencari topik, ya, mencari celah penelitian, mengelaborasi celah penelitian, atau menggabungkan beberapa potensi penelitian tersebut. Itu yang harus kalian gencar diskusikan dengan AI. Nah, supaya apa? Supaya apa yang tidak kalian ketahui bisa Anda ketahui. Jadi jangan di desa saya Pak, gitu nggak boleh ya. Harus ada dasarnya. Kalau kalian mau menyampaikan ini Pak kriterianya harus ada dasarnya ya. Misal dari artikel bisa kalian berdiskusi. Misalnya mau menentukan desa terbaik, desa potensi wisata desa terbaik. Nah, tanya dulu potensi apa namanya wisata desa itu kriterianya apa, fasilitasnya harus ada apa dan seterusnya. Baru kalian bisa menentukan ada berapa kriteria dan seterusnya. Jadi jangan sampaikan begini. Saya yang tidak salah pikir itu, kalau ditanya, ini dapat dari mana kriterianya? Dari dapat ChatGPT, Pak. Itu salah total itu. Itu orang dungu dan orang yang tidak tahu diri. Yang namanya Anda mengajukan topik penelitian itu ada dasarnya. ChatGPT, Gemini, Copilot, ya DeepSeek itu adalah tempat Anda berkonsultasi. Nah, konsultasinya jangan satu sisi dong. Satu sisinya itu bisa menggunakan mesin, satu sisinya kalian bisa dengan dosen atau manusia. Satu sisinya cari artikel yang berhubungan. Jadi tiga hal itu gunakan, terus Anda rangkum, itu yang diajukan. Jangan katakan dari ChatGPT, Pak, terus cengar-cengir gitu. Nah, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh dan tidak layak. Itu namanya orang, apa namanya, ya bodoh dikasih tahu gitu loh. Pasti dosennya marah. Kenapa? Ya kamu kok pakai ChatGPT semuanya? Enggak gitu. Saya enggak ngajari ChatGPT totalitas. Kalian harus melakukan namanya kombinasi, bisa diskusi, bisa yang paling banyak
gampang itu adalah baca artikel ChatGPT cukup itu. Nggak ketemu dosen, nggak apa-apa. Nah, biasakan kalau dengan dosen tuh siap bahannya. Dan jangan kasih alasan dosen itu tidak bisa membimbing. Pak, kalau Bapak sibuk, saya siapkan ini apa link untuk sebentar aja Pak gitu. Masa online aja nggak bisa? Pastinya bisa. Maka mahasiswa saya setiap setiap waktu bisa online. Syaratnya adalah siapkan linknya. Siapa? Ya Anda yang harus siapkan linknya. Pak, nanti jam berapa bisa waktu 5 sampai 10 menit gitu. Nah, itu namanya bimbingan yang terstruktur, di mana mahasiswa itu sudah menyiapkan bahan untuk didiskusikan. Gitu. Bukan terus ini gimana ya Pak? Gitu. Jangan loh. Ya, yang pertama ini. Terus yang kedua adalah apa yang harus disiapkan dalam proses penelitian, yaitu studi literatur dan membuat mind map. Ya, hasil studi literaturnya itu dibuat mind map tahun berapa, siapa, dan seterusnya. Ya, supaya kalian tahu posisi penelitian yang Anda angkat. Nah, yang ketiga adalah pengembangan metode usaha, metode metode usulan. Ya, metode penelitiannya kira-kira apa? Metode yang tepat, metode yang paling populer, metode yang lebih efektif, metode yang lebih efisien, yang paling banyak orang gunakan. Nah, itu dipilah. Ya, jadi tiga hal ini yang harus Anda lakukan dalam proses Anda melakukan persiapan penelitian. Jadi jangan ujuk-ujuk proposal dong. Oh, hebat-hebat nih proposalnya anak-anak. Dari mana ya dasarnya? Nah, dasarnya mudah-mudahan melakukan proses ini. Kalau Anda sudah melakukan proses ini, saya mampunya ini, terus Anda kembangkan, tanya ke ChatGPT. Nah, seperti itu. Mari kita lihat contohnya. Kita akan bahas bagaimana ChatGPT dalam menyusun topik penelitian. Nah, ini saya kasihkan contohnya. Ya, contoh yang pertama, maka buatkan seperti ini. Ya, konteksnya. Ya, konteksnya jelasin. Saya adalah seorang mahasiswa S1 Teknik Informatika yang tengah mencari topik tugas akhir. Silakan dirubah. Saya memiliki ketertarikan khusus. Nah, Anda tertarik bidang apa? Itu tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa disuruh-suruh gitu. Sana, sana. Kalau suka ngoding, misalnya buat sistem informasi, ya buat sistem informasi ya. Tapi kalau kalian buat sistem informasi tidak sampai tuntas, ya jangan. Berarti Anda belum teruji gitu. Kalau kalian mau sudah sering buat aplikasi mobile gitu, ya, berarti kalian punya punya minat yang kekhususannya bidang itu. Kalau kalian tidak bisa membuat sistem informasi, buat aplikasi, tidak bisa GIS, kalian suka yang misalnya hitung-hitungan, data mining gitu. Atau kalian yang mau simple-simple, lebih banyak survei, sistem pendukung keputusan, tulis saja di situ, ya. Ketertarikan Anda apa? Pak, saya ini tertarik ini, kadang tertarik ini, Pak. Jadi kadang-kadang saya tuh bingung, Pak. Nah, maka harus berani memilih salah satunya. Tidak bisa dua-duanya kalian akan lakukan. Nah, boleh kalau hanya dua, dicoba dua-duanya. Kalau satu ini, mana kira-kira rekomendasinya? Kalau yang ini, apa kira-kira rekomendasinya? Ya, pertama konteksnya harus terdeskripsikan secara detail. Ya, nah, yang kedua, harus memposisikan AI ini berperan sebagai apa? Nah, dia jelasin, dalam sesi ini saya ingin kamu berarti AI ChatGPT-nya, berperan sebagai seorang penasehat akademik yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan pengalaman di bidang riset bidang computer vision. Karena dia tadi sudah menyampaikan bahwa ketertarikannya di bidang computer vision. Ya, saya membutuhkan rekomendasi. Jadi saya nih perannya apa? Terus kalian saya nih membutuhkan. Jadi sampaikan kepada ahlinya tadi bahwa saya membutuhkan rekomendasi dari Anda.
tentang topik penelitian yang relevan terhadap minat saya. Nah, baru kalau ada larangan atau anjuran di sini bisa ditambahkan. Larangannya apa? Nah, misalnya kalian lemah di bidang matematik atau Anda lemah di bidang codingnya. Maka sampaikan, jangan merekomendasikan topik penelitian yang menggunakan banyak rumus karena saya lemah di bidang tersebut misalnya. Atau jangan merekomendasikan topik penelitian yang menggunakan banyak coding misalnya. Karena saya lemah di bidang coding atau bidang tersebut. Nah, ini larangan. Nah, panjangnya kalian mau berapa topik penelitian di bidang apa? Computer vision ini dan object tracking, maka harus terdefinisi di sini. Misalnya Anda tertarik bidang sistem pendukung keputusan dan bidang misalnya data mining misalnya. Maka nanti dia akan memberikan 5 alternatif topik penelitian di bidang computer vision dan object tracking. Berarti kalau dan maka computer visionnya 5 dan object trackingnya 5. Beda kalau dengan atau, ya. Kalau atau itu maka akan muncul 5 alternatif, ya. Jadi apakah computer vision, apakah object tracking di situ akan muncul 5 saja. Nah, silakan tambahan itu ditambah-tambahi boleh ya. Sebagai catatan, saya berencana lulus pada semester ini. Sehingga saya harus menyelesaikan penelitian saya dalam kurun waktu 6 bulan. Artinya, Anda menyampaikan bahwa kepada AI, jangan terlalu dalam atau jangan terlalu banyak yang dikerjakan karena waktunya hanya sekitar 6 bulan. Ada batasan di situ, ya, ada batasan. Nah, dengan konsep yang begini, nanti akan bisa Anda kembangkan, mencari celah penelitian, mengelaborasi. Nah, tapi ingat, yang namanya konteks itu tidak selalu dijelaskan berkali-kali. Bisa sama, ya. Yang dirubah-rubah hanya apa? Mungkin panjangnya, tambahannya, atau perintah yang akan dimintain. Ya, perintahnya apa di sini? Saya membutuhkan rekomendasi. Nah, panjangnya berikan 5 alternatif. Jadi berikan berapa terserah kalian. Nah, maka dia akan mencarikan 1, 2, 3, 4, 5 ini tentang topik yang penelitian sesuai dengan kriteria Anda. OpenCV, pelacakan objek lingkungan, ya, analisa kinerja algoritma pelacakan. Nah, nanti dari sini kalian bisa memilah-pilah gitu. Nah, sehingga baru kalian masuk ke berikutnya, mencari celah. Kalau tadi sudah didapat, ini topik-topik penelitiannya, kalian memilih mana yang paling cocok kira-kira. Satu kah, nomor 2 kah, nomor 3, 4, 5. Karena sifatnya ChatGPT itu nyambung dalam sebuah komunikasi, maka ingat-ingat jangan campur adukan komunikasi Anda yang awal dengan yang akhir. Nah, dengan celah penelitian sama, konteksnya apa? Tadi diulang, saya tertarik dengan topik ini. Perannya sama, cuma ditambahi. Saya membutuhkan bantuan dari kamu atau Anda untuk mencari riset gap. Ya, mencari riset gap namanya. Riset gap itu adalah celah penelitian dari penelitian yang memungkinkan untuk dipublikasikan di jurnal internasional. Jadi penelitiannya itu sangat bagus sekali karena akan dipublikasikan di jurnal internasional Q1. Artinya peluangnya, judulnya itu bagus sekali. Nah, larangannya tetap saja karena lemah di bidang matematik. Nah, panjangnya karena tadi hanya minta riset gap, tolong berikan 4 opsi riset gap atau celah penelitian. Jadi nanti akan dipilihkan satu, ya, satu penelitiannya. Nah, di sini disebutkan, ya, eh, dari jawaban sebelumnya, saya tertarik dengan topik pengembangan aplikasi real time untuk tracking objek.
aplikasi real time untuk objek. Ya, berarti yang nomor satu. Bisa saja ininya dirubah. Ya, saya adalah ini, dan ininya dirubah. Dari jawaban sebelumnya, saya ya nomor satu terus ditulis itu. Ya, misalnya tertarik dengan nomor tiga, terus isinya ditulis ya, kok di copy gitu, boleh ya, dilanjutkan di sini. Terus tambahkan tambahan referensi atau jurnal-jurnal yang relevan pada topik yang saya minati dengan syarat tahun terbitnya paling lama 2020. Nah, kalau diminta 3 tahun terakhir, sekarang 2025, maka minimum tahunnya adalah 2022 ya, 2022, 2023, 2024. Ya, berarti minimum tahun 2022 gitu ya. Nah, sehingga nanti akan diperoleh. Jadi, yang pertama pilih topik yang Anda minati, terus yang kedua minta dibuatkan riset gap, celah penelitian. Nah, kalau sudah didapatkan, maka Anda pilih ya hasil mencari celah penelitian tadi pilih. Misalnya Anda tertarik pada yang nomor 4, pengembangan algoritma tracking berbasis AI dengan fokus pada deteksi anomali misalnya. Berarti tinggal disebut. Langkah selanjutnya adalah mengelaborasi celah penelitian. Nah, jadi saya tertarik dengan topik pengembangan aplikasi tadi, oke? Nah, di sini disampaikan bahwa saya ingin kamu mengelaborasi celah penelitian pada optimasi algoritma tracking. Mana optimasi? Nah, ini nomor satu ini. Nah, bisa saja Anda tuliskan yang namanya nomor, ya. Bisa saja nomornya di sini atau nomor dengan judulnya. Jadi tertarik pada celah penelitian nomor satu tentang optimasi algoritma tracking untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Biar lebih detail boleh ya. Nah, oke, larangan tetap. Nah, panjangnya nih berikan 4 saran elaborasi. Berarti 4 saran elaborasi di, yang diambil sudah pas, maka nanti akan ada 4 saran elaborasi. 4 saran elaborasi ini kita bisa jadikan namanya judul penelitian. Karena apa? Kita sudah menentukan topik penelitiannya, terus menemukan celah dari penelitian tersebut. Maka proses elaborasi ini coba mengkaitkan, menganalisis antara topik penelitian yang direkomendasikan oleh AI dengan celah penelitian yang direkomendasikan oleh AI. Sebanyak apa? Sebanyak 4. Karena di sini ada 4. Sebagai catatan, saya berencana lulus tetap ya dalam kurun waktu 6 bulan. Maka ini adalah hasil elaborasi. Dia mengatakan optimasi pemakaian memori. Yang kedua, peningkatan efisiensi energi. Yang ketiga, adaptasi terhadap perangkat heterogen. Yang keempat, penggunaan teknik Layered Deep Learning. Nah, dari 4 ini silahkan dipilih salah satu yang cocok untuk diangkat jadi judul tugas akhir. Nanti saya tertarik pada hasil elaborasi celah penelitian pada nomor satu. Tolong susunkan metode. Tolong susunkan judul penelitian dari hasil elaborasi tersebut. Menggunakan apa di sini? Pendekatan dibaca. Pendekatannya menggunakan pendekatan apa? Di sini ada metodenya. Ya, habis itu akan muncul namanya judul penelitian yang direkomendasikan. Nah, silakan siapa yang mau bertanya tentang konsep koran lapangan ini untuk memecahkan, menyusun topik penelitian. Ada yang mau ditanyakan?
ada Bapak mengenai UASnya Bapak. Ya, Eh, Misalkan nih saya sudah ketemu di judulnya Bapak. Terus untuk ya, penyusunannya itu apa berupa kayak tugas yang sebelumnya proposal itu atau bagaimana Bapak nanti ketika UAS Bapak? ya. Kalau sudah ini kan masih topiknya adalah menyusun topik penelitian. Jadi setelah ini akan ada lanjutannya, ya. Jadi teknik menulis proposalnya. Jadi tadi itu mencari judul, ya, mencari judul penelitian yang cocok dengan minat kamu, potensi kamu, dan tren penelitian yang ada gitu. Nanti Hmm, kalau untuk menulis latar belakang, rumusan masalah, tujuan, habis ini. baik Bapak, terima kasih. Ada yang lain? Apakah kalian kalau berdiskusi itu pokoknya diskusi gitu dengan AI, apa menggunakan satu konsep prompt, rumus gitu? Ini kan prompt ya, prompt itu pasti kita rencanakan. Jadi apa yang akan kita tulis, kita rencanakan. Jadi dalam menyusun buku, dalam menyusun apa, itu semua direncanakan. Nah, kalau kalian tidak menggunakan konsep itu, maka kadang penelitiannya juga eh, sering keluar, sering apa keluar dari konsep yang Anda buat. Contoh misalnya, saya setiap menulis buku atau apa itu saya buat prompt di sini sehingga nanti prompt-promptnya itu juga memahami apa yang akan kita tulis. Nah, bab apa, panjangnya berapa, ukurannya berapa, gunakan bahasa Indonesia yang bagaimana, dimengerti oleh siswa dan guru. Nah, jadi konsepnya itu hampir-hampir sama. Yang penting ada konteksnya, perannya sebagai apa, larangannya panjang atau tambahan. Nah, ini salah satu metode. Tapi tidak hanya pakai ini saja, tapi banyak beberapa peneliti yang menggunakan dengan pendekatan-pendekatan lain. Tapi kalau kalian menggunakan unsur-unsur begini, insya Allah hasil yang diberikan oleh AI tadi, walaupun gratis, akan terarah dan akan sesuai dengan konteks yang kamu pakai. Dan tidak harus semuanya isi, ya. Tidak harus semuanya isi. Yang penting kamu buat gini, kalau panjangnya tidak mau ditentukan ya tidak perlu. Kalau larangannya tidak mau ditentukan ya. Yang paling penting itu adalah konteks, peran, dan tambahan. Tambahannya apa? Nah, kalau panjang dan seterusnya itu sudah masuk dalam tatanan menulis. Abstrak misalnya harus ada apa. Nah, di dalam abstrak itu maksimum berapa? Terus di dalam abstrak itu ini kan larangan, bisa saja anjuran. Maka tolong tuliskan di dalam abstrak itu misalnya harus ada tujuan, metode, terus hasil, implikasi gitu ya. Nah, ini bukan larangan berarti rekomendasi. Jadi bisa larangan, pokoknya sesuatu yang harus ada dan tidak harus ada. Bahasanya harus ada atau tidak harus ada. Ada lagi? Saya Pak mau bertanya, Silakan. eh, bagaimana Pak untuk menggali niat kita itu, maksudnya menggali bakat kita itu bagaimana? Terkadang kan Pak ada tipe-tipe mahasiswa tuh yang seperti ini, bakat di mobile tapi tidak terlalu bakat, cuman biasa aja gitu. Bakat di ini tapi biasa aja. Itu kan maksudnya tidak terlalu mendalami. Nah, untuk menentukan topiknya itu bagaimana Pak? Karena kan kebanyakan yang saya lihat di lapangan, cutting-cutting tuh terkadang walaupun tugas akhirnya selesai, mereka itu kayak bingung gitu Pak, apa yang mereka lakukan gitu. Ya, maka yang harus dievaluasi adalah potensi diri. Jadi membaca potensi diri itu penting. Itu namanya proses pengakuan diri. Merenung lah. Saya ini ya bisa sih ngoding, tapi
lama sekali gitu. Kalau ada tugas itu ya selesai. Tapi kan kadang sering nyontek kanan, nyontek kiri gitu misalnya, atau tanya teman gitu. Kalau kalian tuh bisa buat web gitu, sampai tuntas tuh webnya bukan landing page, tapi ada sistem informasi misalnya, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru misalnya. Kamu buat itu, terus ada database-nya, terus nanti data ini masuk ke sini gitu ya. Terus dia ngupload sini terus gitu, dicoba berkali-kali sistem informasinya. Terus nanti sampai kepada report gitu. Reportingnya ini sekarang yang fakultas berapa, yang ini berapa gitu. Sampai selesai muncul grafiknya gitu. Itu kamu selesaikan sendiri, berarti kalian punya potensi di bidang sistem informasi, di bidang web. Artinya sampai tuntas. Terus yang kedua, kalau hanya belajar tentang sudah bisa tentang mobile gitu, tapi belum tuntas gitu. Tapi kalian tahu itu gitu. Berarti kalau kalian ngambil itu, kalian ingin mempertajam itu, tapi minimal tahu arah. Ini tahu roadmap-nya. Jadi kalau mau ditanya itu nyambung gitu. Kalau ditanya itu bisa menjawab. Ini buat sistem informasi apa? Ini anu Pak, anu pakai apa jual beli apa? Terus nanti pembelinya gimana? Cara memasukkan datanya gimana gitu. Nah, itu kalau bingung berarti tidak paham. Nah, artinya harus tahu roadmap-nya. Roadmap itu kalau saya mau kemana kamu? Mau ke Surabaya, Pak. Surabayanya mana? Bungurasi. Jelas itu. Walaupun kalian tidak tahu Bungurasi, tapi kalian sudah punya arah ke sana. Oh, nanti ke sana, nanti ke sana. Nah, jangan sampai Anda apa yang Anda kerjakan tuh di otak, di bayangan kalian itu Anda tidak tahu hasilnya gimana gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalian tuh ngambil sesuatu yang di otak kalian tuh hasil akhirnya ketahuan gitu. Itu namanya mapping. Makanya harus banyak literasi. Literasi itu nonton YouTube. Jadi semua itu sudah ada di YouTube. Mau belajar apa sekarang tuh ada semua. Tinggal kalian mau tuntas apa tidak. Jadi ya evaluasi diri. Caranya seperti itu. Dan jangan semuanya mau dikuasai. Karena kita hanya punya waktu sekitar 6 bulan. Dan kalian harus menghasilkan sesuatu yang wow gitu. Sesuatu yang wow itu yaitu bisa berdampak. Lihat kira-kira nih apa ya teman-teman kakak kelas yang bisa dapat nilai A plus tuh apa? Kenapa gitu. Terus dia tuh bisa apa enggak gitu. Sekarang itu paling banyak tuh trennya ke data mining, pakai deep learning gitu. Nah, terus pakai collab gitu. Tapi buat UI UX-nya enggak bisa gitu. Buat UI UX-nya itu hanya pakai collab terus jalan gitu. Nah, terus ngambil di GitHub gitu. Terus datanya ngambil punya orang lagi, kan aneh gitu. Kalau GitHub-nya codingnya ngambil punya orang, enggak apa-apa. Tapi datanya diproses tuh. Diproses, terus ditambahi metodenya gitu. Cukup, enggak apa-apa. Yang penting satu, hasil akhirnya apa gitu. Contoh misalnya, prediksi beras Pak, ini akan memprediksi beras. Nah, terus yang dihitung oleh kalian tuh MAP-nya sekian, errornya sekian, bagus Pak metode ini. Lah kan kalian mau memprediksi, prediksi apa? Saya tanya sekarang, kira-kira Pamekasan itu survive apa defisit berasnya tahun 2026? Nggak tahu Pak aplikasi ini. Nah, itu kan keliru. Jadi yang namanya prediksi itu bisa memprediksi. Bukan hanya melihat tren data, dikasih data terus diuji. Oh, ininya bagus Pak, nilai errornya kecil sekali, MAP-nya bagus sekali, 98%. Ya bukan itu, prediksi itu harus mampu memberikan hasil prediksinya dan memberikan pengambilan keputusan siapa? Ya pengambil keputusan Bulog, yaitu mau impor, mau nyetok banyak atau tidak di situ. Hasil akhirnya begitu. Kenapa? Problemnya adalah misalnya Pamekasan itu pertanian padinya sedikit,
dan sering fluktuatif, susah mendapatkan beras gitu, sehingga perlu diprediksi. Nah, jawabannya ada di aplikasi yang kamu bangun. Kenapa? Nanti database-nya masuk di sini, Pak, sehingga nanti hasil akhir setiap tahun sudah bisa dimanfaatkan oleh Bulog aplikasi ini. Seperti itu harusnya. Bukan hanya MAPE-nya, bukan hanya ininya. SPK juga seperti itu. Ini pakai AHP Topsis, Pak. AHP-nya itu untuk membobotkan kriterianya. Terus yang ini untuk membobotkan hasil alternatifnya. Itu kalau kalian kuliah. Kalau Anda tugas akhir, Anda harus betul-betul sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ini mau dipakai sebagai apa AHP-nya? Kalau kalian pakai data saati AHP itu di lapangan, pusing orang itu. Ini gimana jawabnya? Itu hanya ada di akademik saja. Tapi di lapangan tuh dikonversi, dirubah pertanyaan-pertanyaan itu supaya lebih fluktuatif. Sehingga apa yang didapatkan di mata kuliah itu hanya belajar matematikalnya saja. Sedangkan kalau tugas akhir, kalian harus mampu menjawab permasalahan yang ada. Permasalahannya real, bukan hanya contoh soal seperti yang ada di tugas mata kuliah. Nah, silakan kalian pernah. Gimana caranya? Kalian pernah enggak kalau mau ngambil ini, hasil akhirnya tahu nggak? Ending-ending akhirnya tugas akhir kalian tahu. Kalau tahu, ya ambil itu. Kalau kalian high class, wow judulnya wow gitu, tapi hasil akhirnya apa nih, Dek? Nggak tahu ya Pak, apa cengar-cengir gitu kan, nggak tahu. Berarti kalian belum arahnya ke sana. Karena tugas akhir perlu strategi. Nggak bisa kalian memeluk gunung sambil minum susu, nggak bisa. Jadi kalian tuh harus spesifik karena waktunya nggak banyak. Makanya diajari mulai sekarang, nulis diajari sekarang, metode diajari mulai sekarang, sehingga rata-rata Anda bisa lulus tepat waktu. Dan tugas akhir itu bukan satu hantu, itu kan kayak satu mata kuliah saja yang dikerjakan dalam satu semester gitu. Nah, kalau kalian males ya tidak selesai-selesai, tapi kalau kalian rajin pasti selesai. Kenapa? Karena ada dosen pembimbing. Nah, strategi yang kedua harus pintar memilih dosen pembimbing. Kalau memilih dosen pembimbingnya tidak bisa mengarahkan, ya sama juga. Kalian tidak akan mendapatkan hasil yang maksimum. Biasanya dosen-dosen pembimbing yang seperti itu didapatkan oleh mahasiswa yang lambat mengajukan judul tugas akhir. Kenapa? Ya sudah sisa-sisa apkiran gitu. Kasih ke sana, kasih ke sana gitu. Nah, karena jatah dosen, jatah satu orang itu cuma 10 orang. Tidak bisa semuanya ke Pak Walid, tidak bisa. Semuanya ke Pak Ozairi, nggak bisa. Semuanya ke Bu Hoya, nggak bisa. Jadi jatahnya cuma 10 orang aja, maka dibagi. Maka cepet-cepetan, makanya dibangun komunikasinya. Mulai sekarang tuh harus dibangun. Kira-kira apa celahnya supaya bisa. Dan kebermanfaatan bagi kalian juga. Kalau masalah keterampilan itu bisa diakses setelah kuliah. Saya bisa ngoding itu setelah kuliah, setelah tidak ada tugas gitu, dapat pekerjaan baru. Oh, seperti ini yang dimaksud. Oh, seperti ini. Maka harus berdekatan dengan peluang. Di mana ada peluang, di situ ada pembelajaran. Maka setiap ada satu jengkal peluang, ambil saja. Karena disitulah Anda akan berproses. Maka sebenarnya setelah lulus Anda cari peluang. Kalau setelah lulus terus Anda bekerja bekerja wow gitu nggak mungkin. Jadi cari peluang apapun tuh ambil aja. Siapa tahu jalan Anda di sana. Kalau kalian ditakdirkan sama Allah itu tidak di jalannya programmer itu nggak ya nggak apa-apa. Kan tidak semuanya harus jadi programming, tapi tahu konsepnya bagaimana teknik informatika itu. Gitu ya. Jadi harus bisa memilah dan memilih. Dan kalian yang bisa menjawab, bukan dosennya. Biasanya bisa mengajukan judul sendiri, tidak tergantung pada judul dosennya. Kalau kalian minta ke dosennya, berarti
kalian tidak bisa melihat diri Anda. Biasanya seperti itu. Atau biasanya kepepet. Sudah nggak ada ini, Pak, saya ini ditolak ini. Seperti itu. Ada lagi? Mau bertanya, Bapak. Iya. Kalau boleh tahu, Bapak, eh, untuk dosen pembimbing itu memang dari fakultas sendiri atau memang dari mahasiswanya sendiri yang memilih, Bapak? Soalnya dengar dari kakak tingkat itu katanya fakultas sendiri yang menentukan, Bapak. Terima kasih. Iya, bukan fakultas. Jadi kalau kalian sudah, kan ada calon dosen pembimbing itu ya. Nah, mestinya calon dosen pembimbing itu kan tanda tangan di awal, approve di awal. Nah, pada saat pleno itu calon-calon pembimbing itu ditanya sama fakultas. Tapi kalau jatahnya sudah habis ya baru di akhir. Misalnya saya jatahnya sudah habis Pak 10, maka yang sisa-sisa dari saya itu dipindah ke bidang yang mirip-mirip. Bidang saya itu data science, SPK, mungkin yang ke arah sana data mining itu bisa ke Pak Walid, bisa ke saya, bisa ke Bu Hoy misalnya. Nah, kalau yang bidang-bidang lain maka akan diarahkan ke dosen-dosen yang lain. Jadi pleno itu, jadi dosen-dosennya yang iya betul itu bimbingan saya, iya betul ini bimbingan saya, itu baru ketika sudah melebihi sama fakultas itu diatur. Fakultas itu ya ndak ngawur, makanya ditanya calon dosen pembimbingnya siapa, begitu. Baik, Pak. Berarti dia sudah kehabisan calon eh, pembimbing utamanya. Yang diatur itu, yang diacak itu sebenarnya pembimbing kedua. Yang diatur oleh mahasiswa itu adalah pembimbing pertama. Pembimbing kedua itu yang ngatur fakultas karena tidak terlalu pengaruh. Jadi pembimbing kedua itu ibaratnya lebih ke arah tata tulis ya. Kalau sudah dari pembimbing satu hanya tinggal laporan aja ke pembimbing kedua. Jadi spesifik keilmuannya itu lebih ke arah pembimbing satu. Tapi saja kepada pembimbing dua karena dibutuhkan tanda tangan dan rekom dia juga. Nah, jadi yang diatur oleh fakultas itu adalah bimbingan keduanya. Kalau bimbingan ke satunya itu dari mahasiswa, kalau jatahnya sudah habis baru dipindah begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi yang kalian buru adalah pembimbing utama karena itu yang menentukan hasil kalian. Kalau pembimbing kedua itu tidak sering bimbingan ya tidak apa-apa ke saya karena kan pembimbing kedua. Tapi kalau tidak pernah bimbingan itu yang keliru. Misalnya ya dalam pada saat ngerjain TA itu bimbingan hanya 2 kali gitu. Yang mau ujian progres sama ujian akhir boleh-boleh saja. Tapi harus mantap dengan pembimbing pertama. Itu. Ada lagi? Baik, saya lanjut ya sebentar lagi. Eh, Berikutnya adalah yang harus dilakukan oleh kalian adalah bagaimana persiapan penelitian. Nah, ini kita sudah masuk ke studi literatur. Ini adalah akun Scopus, jadi kalau kalian mau pakai akunnya bisa dipakai. Nanti saya akan ajarkan mencari referensi di jurnal internasional ya. Nah, studi literatur, jadi kalian bisa diskusi juga dengan ChatGPT konteksnya sebagai apa, terus perannya nanti dia menanyakan state of the art ya. Saya ingin kamu memberikan state of the art. State of the art itu adalah studi literatur ya. Studi literatur itu state of the art itu menjelaskan tentang perjalanan penelitian. Siapa meneliti apa, tahun berapa, itu namanya state of the art ya, sehingga kalian nanti akan diberikan state of the art-nya 3 tahun terakhir. Nah, kalau 3 tahun terakhir akan dicarikan di situ. Nah, panjangnya juga diberikan kalau misalnya berikan tabel state of the art
dalam bentuk tabel, maka nanti akan dimunculkan tabel kolomnya yang mana ada nama jurnal, tahun terbit, kan kalian bisa atur juga. Nah, state of the art juga nanti bisa membuat mind map. Jadi setelah dapat studi literatur, nanti kalian bisa menggunakan mind mapping untuk menghasilkan perjalanan state of the art tadi. Nah, ini adalah kalian minta mind map. Nah, ini panjangnya tidak ada, jadi bisa dikosongi. Ping di sini. Jadi kayak peta gitu ya. Bisa kalian tolong ini kan mind map pengembangan aplikasi apa. Tolong dari hasil mind map tersebut gambarkan dalam bentuk draw misalnya mind map draw gitu. Nah, nanti akan jadi gambar lama sekali memang kalau gratisan itu. Dan yang ketiga yaitu kalian mengembangkan metode. Nanti kalian silakan berdiskusi, mencari metode terdahulu ya. Terus maka kalian perlu ngecek, misalnya kalau sudah dapat judul, ini metode apa yang paling cocok gitu untuk penelitian ini. Nah, itu kalian diskusikan dan kalian baca. Tetap saya menggunakan pendekatan unsur konteks peran larangan panjang tambahan. Ini akan membantu kalian tertata bagus, rapi dalam menyusun kalimat. Nah, jadi nanti kalian akan diberikan metode-metode kebaruan yang baru, terus kalian pilih-pilih gitu ya, sesuai dengan kemampuan kalian, terus nanti dievaluasi metodenya, mana yang bagus dan yang tidak, nanti kalian akan dicoret, kalau kalian cocok yang satu, ya yang satu, dua, yang kedua. Nah, yang terpenting nanti adalah kalian menentukan sampai di mana proses metode yang Anda pakai. Karena di dalam metode itu akan ada sumber datanya, terus ada kalau ada hardware apa yang dipakai, laptop dan seterusnya. Nah, hasil akhir dari mata kuliah kita itu adalah nanti Anda membuat satu artikel. Satu artikel namanya menggunakan Force Viewer ya. Nah, nanti adik-adik sekalian di dalam artikel Force Viewer ini nanti para mahasiswa saya berharap untuk install beberapa aplikasi ya. Nanti menggunakan Scopus, menggunakan Skillspace dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita akan membuat systematic literature review dan analisis bibliometrik ya. Nah, nanti ini mengumpulkan studi literatur sebenarnya. Nah, hasil akhirnya nanti artikelnya, publikasinya kayak gini. Nah, nanti kalian berkelompok. Target saya adalah kalian belajar menulis artikel ilmiah, yaitu melakukan riset dasar dengan studi literatur. Nah, studi literatur. Nah, contoh misalnya analisis bibliometrik. Kalau kalian sudah menemukan topik penelitian, silahkan kalian nanti lihat tren penelitian itu dengan melakukan analisis bibliometrik. 2 dekade narasi smart village. Jadi dia akan melakukan pencarian tentang riset tentang smart village ini. Ada berapa kira-kira? Nah, cara penulisannya hampir sama model-modelnya. Jadi nanti referensi yang didapat tuh direkap gitu ya. Terus kalian nanti bisa masukkan ke Excel tahun berapa ada berapa orang publikasi tentang Smart Village ya, distribusi penelitian Smart Village ya. Terus menggunakan Force Viewer nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini artikel yang kurang begitu bagus ya. Nah, tapi modelnya kayak gini. Nah, nanti yang bagus saya rekomendasikan yang pertama adalah kalau kalian pengen namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, yang cocok untuk kalian supaya bisa mempraktekkan, bisa pakai ini. Nah, toolnya
analisis biomagnetik dan mencari riset gap ya, menggunakan aplikasi Force Viewer dan aplikasi Publish or Perish ya. Publish or Perish kan sudah kalian download ya, sudah punya ya, POP, sudah Sudah, Pak. install, Hah? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah ya. Nah, jadi Mendeley sudah, Publish or Perish sudah, tinggal Force Viewer-nya yang belum. Jadi caranya nanti kalian buka di Google-nya namanya Force Viewer gitu. Force Viewer download gitu. Nah, di sini ada Force Viewer download, silahkan kalian buka, klik kanan sini. Nanti akan diarahkan ke websitenya Force Viewer untuk mendownload. Pilih versi Windows kalau kalian menggunakan Windows. Tapi kalau kalian menggunakan Mac, silahkan pakai Mac. Jadi ini di-download. Nah, nanti diekstrak ini. Jadi sistemnya tidak perlu install, tapi ini ekstrak-ekstrakan. Nanti hasil ekstrakannya kayak gini. Nah, eh, nah hasil ekstrakannya kayak gini. Namanya Force Viewer. Mau ditaruh di D, taruh di C, taruh di E, bebas ya. Nah, nanti kalau sudah diekstrak, adik-adik sekalian, ini adalah aplikasinya kayak gini. Nah, ini tinggal dijalankan aja, klik kanan, running administrator gitu. Nah, jadi kalau sudah running administrator, nanti hasil dari pengumpulan publish or perish itu nanti dianalisis menggunakan ini, menggunakan Force Viewer. Nah, jadi toolnya itu ada 3. Nah, kayak gini. Nanti misalnya kita mau buat gitu ya, kita ambil datanya. Ini saya kasih contoh, misalnya saya punya eh, data dari Scopus gitu, terus saya pilih, saya cari datanya, misalnya saya taruh di sini. Ini ada data set, misalnya kumpulan saya adalah misalnya contoh digital literasi misalnya ya. Saya punya data digital literasi di sini. Nah, terus saya open gitu. Terus saya next gitu. Nah, jadi digital literasi itu adalah topik risetnya. Maka adik-adik sekalian, materi saya tadi, saya sampaikan topik penelitian Anda itu apa. Nah, tadi contohnya adalah smart village. Berarti yang mau diselesaikan adalah smart village. Nah, jadi kalian membuat analisis biometrik tentang smart village gitu. Nah, kalau ini sudah, ini bisa co-author, siapa yang meneliti, terus siapa yang mensitasi, terus dari organisasinya, dari negaranya, gitu. Sudah bisa memilih. Nah, ini dokumen large number-nya, apakah author ini bisa dikecilkan, misalnya 5 gitu. Terus nanti di next, terus ini minimum number of dokumen gitu ya, misalnya 5, terus ininya autornya 4. Nah, nanti akan hasilnya kayak gini. Maka akan ada banyak penelitian di sini. Nah, kalau kalian mau tidak merubah, ya di next-next saja, nggak apa-apa. Jadi nanti akan hasilnya sama, tapi mungkin dari sisi hasil yang berbeda. Nah, ini karena datanya masih sedikit, jadi belum begitu kompleks. Evaluasin, nanti ini. Yang penting hari ini, malam ini diinstal saja. Jadi satu adalah Publish or Perish, yang kedua adalah Force Viewer, yang ketiga adalah Mendeley. Nah, nanti kita akan praktek. Jadi satu-satu ini kalau sudah diinstal cukup. Biasanya ini bisa minta update Java ya. Diinstal aja Java-nya. Nggak usah khawatir. Yang kedua adalah Publish or Perish ya. Yang belum connect ke Scopus dikoneksikan. Nah, caranya Anda pasti punya Scopus pada saat mendaftar Mendeley itu pasti pasti connect Scopus gitu ya.
Nah, kalau sudah connect Scopus, cara connect Scopus gini, ini dikoneksikan ke API-nya. Nanti saya kasih panduannya ya. Jadi buka Scopusnya, ya, Scopus.com supaya bisa ngambil data Scopus namanya. Scopus itu adalah penerbit pengindeks internasional bereputasi. Kalau di Indonesia namanya Sinta ya, kayak gini namanya Sinta. Jadi kalau Indonesia itu namanya Sinta, kalau di dalam di luar negeri itu namanya Scopus. Paham ya? Ya, ini namanya Sinta ini di Indonesia. Kalau di luar negeri, seluruh luar negeri kan Scopus gitu. Paham ya? Nah, nanti kalau sudah masuk Scopus, login pakai email kalian, di sini ada namanya Scopus API. Nah, di bawah itu. Nah, itu yang akan di-copy ke publish or Pairis kalian. Nah, ini pilih yang I want the API gitu ya. Nah, jadi pilih I want APK di sini. Terus kalian copy salah satunya kalau sudah ada. Kalau belum nanti create ini. Ya, kalau belum punya create APK. Nah, karena ini sudah apa namanya? Sudah banyak jadi agak susah ya. Maksimum 10 aja. Nah, jadi nanti di APK-nya dijalankan. Baru nanti bisa masuk ke Publish or Pairis di sini. Nah, untuk mengkoneksikan database Scopus ke sini, kalian klik Preference di sini. Preference, terus pilih Scopus. Nah, paste di sini APK-nya. Paste gitu, terus di OK. Nah, baru bisa nyari database, baru bisa mencari uh, misalnya digital skill misalnya. Terus atau digital literasi misalnya. Ini Scopus nih, mau tahun berapa year-nya? 2022 misalnya, sampai 2025. Nah, jadi publication name-nya apa? Kalau nggak punya, ya udah jurnal gitu ya. Karena ini semuanya jurnal. Nah, bisa search di sini. Nah, maka dia akan mencari tentang literasi atau di N misalnya dan search ya. Jadi kalian bisa menggunakan fungsi N, fungsi OR, fungsi not dan seterusnya ya dengan menggunakan keyword yang ada. Keywordnya kalau Scopus ya harus bahasa Inggris ya. Jadi itu silakan diinstal dulu. Nanti hasil akhirnya, nah kayak gini, kalian save di sini. Klik save, jangan lupa disimpan dalam bentuk resource CSV. Ya, ya resource CSV. Nah, jadi nanti dalam bentuk CSV. Ya, kayak gitu. Nah, besok akan saya ajari bagaimana cara ngambil data dari Scopus. Nah, jadi silakan diikuti, diinstal dulu supaya bisa praktek. Post viewer-nya di-download. Nah, nanti hasil akhirnya adalah kayak gini. Nah, kalau ini biometrik mencari research gap menggunakan apa ini? Mencari tentang apa? Analisis biometriknya. Maka dilihat di sini. Dia mencari tentang apa? Nah, di penelitian ini kan judulnya tidak jelas tuh. Mencari tentang apa itu tidak boleh ya. Dalam mencari riset gap menggunakan aplikasi Viewer dan Publish or Pairis gitu. Nah, jadi topiknya apa? Sebenarnya itu ada, harusnya ditulis di atas. Nah, jadi pasti ada topik penelitiannya. Nah, mengidentifikasi masalah. Nah, topiknya di sini eh, ternyata tujuan, oh, celah penelitian, tidak bagus ini. Kita pilih yang bagus aja.
Contoh, misalnya mana tadi ya? Ini. Nah, analisis biometrik itu tentang perpajakan kalau ini. Nah, jelas kalau ini. Jadi nanti yang dicari itu tentang tax expenditure gitu ya. Kalau yang Scopus, yang internasional kayak gini. Nah, Physics Education, the 30 Bibliometric Analysis. Jadi tentang pendidikan fisika. Nah, ada yang satu lagi tentang apa nih? Ini yang bagus nih. Nah, Research Trend Ethnoscience. Jadi harus ada topik penelitiannya tentang ethnoscience gitu. Nah, atau satunya misalnya ini yang depan, analisis biometrik terhadap tren penggunaan ICT pada pembelajaran matematika gitu. Kayak gitu. Kalau kalian lagi apa namanya membuat IoT misalnya, IoT tentang apa? Smart agriculture gitu. Ya udah smart agriculture. Kalau kalian lagi neliti tentang eh, apa pemilihan wisata misalnya, berarti eh, wisata, wisata apa? Wisata bahari gitu. Ya udah, kamu lihat tentang wisata bahari. Jadi ini lebih ke arah topik penelitian yang diselesaikan. Artinya ini lebih dekat kepada problem yang akan diselesaikan. Ya, paham dari sini? Nah, contoh ini lagi tentang media sosial dan pemilu, sebuah studi. Jadi tren publikasi ilmiah tentang media sosial dan pemilu. Nah, boleh mencari tren, kan mahasiswa itu banyak analisis tren positif, negatif, debat misalnya. Ya udah dicari di situ. Nah, ini untuk memudahkan kalian, menyampaikan ke dosen kalian, Pak, saya sudah melakukan analisis bibliometrik dengan pendekatan pencarian referensi-referensi. Nah, dari hasil pencarian referensi saya, ini pertumbuhan jumlah publikasi ilmiah per tahun, analisis menggunakan apa nih, Scopus misalnya. Terus didekati sama ini, negara yang paling banyak adalah US. Terus jumlah dokumen dengan sponsor ini National Science Foundation. Terus ini dokumen berinstitusi penerbit gitu. Nah, baru hasilnya kayak gini. Kayak gini. Ya, hasilnya kayak gini. Misalnya chapter 1 berisi 14 konsep berwarna merah. Klaster ini masuk apa gitu. Terus klaster kedua berisi apa? Klaster 3 apa? 4 apa? Klaster 5, 6, 7, 8. Kok bisa Pak itu menjadi 8? Ya, klaster ini dari sisi warnanya. Kalau tidak percaya, nanti dilihat dari sisi warnanya ini. Ada warna-warninya di sini, ada 8 ke ada. Nah, ini namanya klaster klasifikasinya. Dibuleti di sini dan seterusnya. Nanti hasilnya pakai buat kayak gitu ya, supaya lebih menarik. Satu sisi kalian belajar menulis hasil penelitian, tapi ini sederhana kok, cuma ngumpulkan daftar pustaka sebanyak-banyaknya, terus nanti diringkas. Datanya sampai berapa? Kalau minimum itu 1.500 artikel. Kalau enggak, paling tidak 2.000 sampai 5.000 artikel. Nah, gimana caranya? Ya nanti pakai publish or Pairis ini, cari lagi, cari lagi. Kalau pakai publish or Pairis yang Scopus kan bisa sampai 1.000. Ini kan sampai 1.000. Kalau hanya 5.000, kan bisa saja apa diiterasi cuma 5 kali saja. Kayak gitu. Ya, ada pertanyaan? Ada Cukup? satu lagi Bapak dari saya Bapak. Ya. Barusan kan menjelaskan mengenai apa itu Pak, IPIQ itu Pak, yang dari website Scopus itu. Nah, yang mau saya tanyakan ini Pak, barusan kan ada beberapa IPIQ itu Pak, mungkin 10 itu. Nah, untuk yang dimasukkan ke dalam publish or Pairis itu memilih salah satu IPIQ itu atau gimana Bapak?
Web.id. Yang mana tuh? Yang API key itu Bapak, key-nya itu Bapak. Yang email yang mana? Tadi yang Bapak masuk di API key itu Bapak. FID, yang Scopus. Yang Scopus, website Scopus Bapak. Heeh. Kan masuk ke websitenya Scopus itu ada API key itu Bapak. EPK, nah ini tahu Scopus EPI. Nah cukup satu saja EPK-nya, terus cukup kalau ini kan punyanya orang banyak nih usernya, jadi user bareng-bareng gitu sehingga banyak. Kalau pakai user saya itu cuma ada satu, jadi saran saya kan Anda belum punya EPK, jadi harus buat EPK-nya. Nanti saya kasih panduannya bagaimana cara membuat EPK-nya. Nah, nanti silakan kalian gunakan cara instalasi viewer ini. Baik Nah, Bapak. nanti cara koneksi ke apa Scopus ada di sini. Jadi, nah ini cara menjalankan publish or iris di Scopus. Yang pertama running POP-nya, yang kedua gunakan dipindah ke publish or iris-nya. Jadi APK itu untuk menyambungkan database-nya Scopus ke publish or iris karena syaratnya dia harus berbayar. Nah, caranya ikuti panduan ini. Yang pertama ini, terus yang kedua ini, terus yang ketiga create APK ini. Terus akan keluar ini. Nanti websitenya boleh pakai websitenya UIM, boleh pakai website pribadi kamu, terserah labelnya, nama kamu boleh. Nah, yang di copy yang ininya. Nah, copy, I want agree, terus sampai ke bawah submit. Ya. Nanti kalau kalian butuh secara detail, di sini ada panduannya. Nah, itu yang dipindah ke preference, terus di sini ada Scopus. Nah, ini punya kalian ini masih kosong mestinya. Kalau kosong berarti tidak bisa nyambung ke database-nya Scopus. Nah, supaya kita bisa gratis pakai mengupdate database-nya Scopus, ya caranya harus dikoneksikan database-nya. Nah, ini kan database Scopus semua tentang apa? Digital skill dan digital literasi. Seperti itu. Baik Bapak. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup, saya rasa untuk malam ini sudah 1 jam setengah. Nanti boleh kalian siapa yang tadi ngerekam boleh direkam, nanti bisa diupload di kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.